Nanti kita kembangkan di diskusi. Baik, terima kasih Bapak Hairil Burhan atas materi terkait FTA yang sudah disampaikan. Jadi mungkin sederhananya Bapak dan Ibu, FTA ini itu bertujuan biar produk-produk ekspor Bapak dan Ibu ini bisa bersaing di pasar internasional dengan produk-produk dari negara lainnya. Nah, baik Bapak dan Ibu, sudah selesai kita di sesi penyampaian materi. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Bram dan Bapak Hairil atas materi yang sudah diberikan. Luar biasa, materinya sangat informatif, dan tidak hanya informatif, tapi informasi-informasi yang diberikan juga sangat fresh ya terkait ekspor dan bagaimana cara menemukan pembeli. Nah, sangat berguna nih ilmunya Bapak dan Ibu, eksportir maupun calon eksportir. Nah, langsung saja kali ini kita akan buka sesi tanya-jawab. Untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas terkait materi yang sudah disampaikan Bapak Bram ataupun Bapak Hairil tadi, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Atau mungkin ada Bapak atau Ibu eksportir atau calon eksportir yang ingin berbagi cerita atau pengalaman terkait bagaimana menemukan pembeli atau target ekspor, bisa disampaikan Bapak dan Ibu. Silahkan ya digunakan fitur raise hand untuk apabila ingin menyampaikan pertanyaan, atau Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan akan kita bantu untuk sampaikan ke pemateri. Dan Bapak dan Ibu perlu kita informasikan bahwa di kegiatan webinar kali ini kita ada door prize ya Bapak dan Ibu yang bagi Bapak dan Ibu yang beruntung saat bertanya nih. Jadi jangan ragu, silahkan Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaannya, karena selain kita mendapatkan jawaban juga berpeluang mendapatkan hadiah dari Bea Cukai Makassar. Langsung saya pilih, ini sudah ada yang raise hand. Yang pertama ini ada Bapak Agus dari CV Mitra Alam. Silahkan Bapak, boleh diaktifkan kamera dan mikrofonnya. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya, mungkin bertanya pada Pak Bram ya, terkait peran ITPC untuk membantu kami para UKM untuk mencari buyer. Jadi luar biasa sekali yang disampaikan Pak Bram tadi. Ini sedikit sharing sedikit ya yang di awal. Pertanyaannya di akhir aja nanti. Jadi kemarin yang disampaikan Pak Bram itu sudah kami lakukan. Jadi kami sudah mengirim kalau nggak salah 19 ITPC, terus ada 23 tasa perdagangan sudah kami lakukan. Tapi memang ada beberapa ITPC yang fast respon, tapi yang ada lebih banyak lah ya, anggaplah 70%-nya itu memang slow respon. Jadi mungkin kami email sekarang, baru dibalas itu baru 5 hari, ada 3 hari. Nah, mungkin yang kami tanyakan Pak Bram di sini mungkin sejauh mana sih kira-kira ITPC itu mendukung kami untuk memasarkan produk kami gitu Pak Bram. Apa cukup gini? Jadi yang kemarin sempat saya dapatkan dari ITPC, beberapa ITPC mungkin yang fast respon, contohnya kayak yang di Brazil, terus di Chennai, terus di mana kemarin itu yang fast respon itu beberapa memang ada sekitar 5 ITPC itu fast respon mereka, tapi yang menghubungi kami, ada memberikan referensi kami buyer itu cuma ada 2, yang lainnya masih belum Pak Bram. Jadi yang lainnya sih cuma gini, oh iya Pak, baik, nanti kita masukkan data perusahaan Bapak di database kami, sudah selesai. Jadi sampai kita sapa juga di email, gimana Pak kabarnya, terus kadang-kala kalau yang ada WA-nya ya kita say hello lah, gitu loh. Mungkin itu Pak Bram. Terima kasih Pak Bram. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Agus dari CV Mitra Alam Indonesia pertanyaannya. Pengalaman Pak Agus memang itu realita yang terjadi di lapangan Pak ya. Tapi kalau boleh kami sampaikan, memang kendalanya mungkin salah satunya adalah resource Pak ya. Kebetulan perwakilan perdagangan ITPC itu kurang lebih cuma 2 orang Pak stafnya, atau total di ITPC kantornya itu 2 sampai 3 orang Pak, dan bisa melayani sampai
ratusan mungkin ribuan inquiry per bulan. Dan karena keterbatasan itu, anggaran pemerintah dan sebagainya, tentu pelayanan yang diberikan realita di lapangan ada yang optimal, kadang-kadang ada yang tidak optimal, Pak ya. Yang ingin saya tekankan kembali lagi mungkin dari kesimpulan pemaparan saya bahwa kita tidak bisa 100% mengandalkan satu strategi promosi yaitu via ITPC. Tapi tetap harus kita lakukan karena ini merupakan komponen yang sangat penting karena perdagangan ekspor itu mayoritas dilaksanakan melalui perdagangan B2B, Pak. Jadi ini yang perlu perdagangan B2B atau Bapak menjual ke importer, trading company atau distributor, tentu kombinasi retail kayak kita jual di Tokopedia yang langsung dikonsumsi oleh konsumer akhir dan sebagainya. Nah, ini adalah realita yang terkadang belum juga mungkin kelihatan pada saat pertama kali melakukan promosi ekspor. Namun penjajakan kerjasama B2B memang itu membutuhkan waktu, membutuhkan networking. Nah, networking yang kuat ini adalah dari ITPC. Terkadang kita butuh rekomendasi, kita butuh middleman, kita butuh istilahnya yang disebut gatekeeper atau penghubung. Nah, itu hal-hal lumrah yang terjadi dalam dunia B2B, Pak. Jadi, cocok yang Bapak lakukan tetap dilakukan, bersabar. Tapi kalau boleh saya beri saran tadi, inquiry-nya mungkin bisa lebih spesifik. Dan kalau boleh tahu komoditinya, Bapak. Kelapa kering, Mbak. Desiccated coconut. Oke, baik. Desiccated coconut. Nah, untuk desiccated coconut, Bapak juga harus mempelajari terlebih dahulu industri-industri pengolahan produk value added berikutnya dari desiccated coconut. Ya. Misalnya industri food processing industry itu banyaknya ada di mana. Karena kan ini penjualan umumnya sebagai bahan baku produk-produk food processing yang di Uni Eropa misalnya atau di Amerika dan sebagainya. Jadi saran saya mungkin pertanyaan nanti lebih spesifik, tidak terlalu mentargetkan semua ITPC dilempar karena tidak semua negara membutuhkan desiccated coconut. Kebetulan desiccated coconut itu ada HS code-nya sendiri. Jadi Bapak bisa melihat world import on desiccated coconut negara apa yang ada ITPC-nya. Lihat juga market intelligence-nya apakah ada desiccated coconut di ITPC. Tentu itu bisa lebih baik. Kalau ada market brief intelligence-nya dipelajari, karena biasanya ada daftar buyer di situ. Terus Bapak mempelajari lagi, kira-kira industri pengolahan food processing yang membutuhkan desiccated coconut itu 1, 2, 3. Kemudian Bapak bisa mengirimkan inquiry yang lebih spesifik kepada ITPC untuk mungkin dihubungkan dan sebagainya. Dan tentu juga ada satu tips lagi yang terkadang juga tidak dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu mengirimkan sampel produk ke kantor ITPC ke luar negeri. Dan ini memang membutuhkan modal biaya pelaku usaha, namun banyak cara sebetulnya untuk diminimalisir pengiriman biaya produk. Kalau Bapak bisa mencari orang yang akan berangkat kepada negara tujuan tersebut, kita bisa titip sampel kita di dalam koper mereka. Dibandingkan Bapak mengirim via DHL dan sebagainya. Dan dengan adanya Segerak sebagai kantor promosi yang bekerja 5 kali dalam satu minggu ya, itu sangat penting Pak, karena buyer itu terkadang datang ke kantor ITPC tiba-tiba, dan ITPC misalnya tiba-tiba mendapatkan inquiry desiccated coconut, dia akan melihat sampel apa yang ada di kantornya, dan juga company profile apa yang ready, nah itu yang akan ditawarkan terlebih dahulu. Jadi mungkin kalau kita masih belum mengirimkan sampel, mungkin kita agak di bawah dari antrian seluruh eksportir desiccated coconut yang begitu banyak. Mungkin itu Pak, realita di lapangan, tapi tetap tidak boleh patah semangat, tetap kita kejar strategi-strategi lainnya. Terima kasih Pak Agus. Pak, tambahan satu lagi boleh Pak? Boleh Pak. Ya, terkait market brief dan market intelligence ya Pak ya. Itu apa betul nggak semua ITPC mengupload market brief dan market intelligence ya Pak? Baik, jadi Bapak Ibu, kalau kita membuka dari website, itu ada ITPC yang membukanya secara publik, ada yang memerlukan login dulu. Kenapa? Karena market brief dan market intelligence itu adalah market research yang sebetulnya kalau swasta yang buat, itu harganya bisa ribuan dolar Bapak Ibu. Jadi itu suatu produk intelektual yang mahal sebetulnya,
yang kalau jatuh di tangan orang yang salah ini bisa berbahaya. Oleh karena itu ada beberapa ITPC dengan niat baik untuk menjaga keabsahan dan juga keamanan potensial importer yang ada di negaranya dan juga kerahasiaan informasi, mungkin negaranya membutuhkan untuk verifikasi login terlebih dahulu di websitenya. Tapi ada juga strategi Bapak bisa masuk ke website INA-Export, inaexport.id. Itu adalah marketplace buatan Kementerian Perdagangan. Di situ ada Market Research Corner. Kalau Bapak Ibu sudah registrasi, dan di situ kumpulan dari semua market brief dan market intelligence dari seluruh ITPC dikumpulkan dalam satu portal link. Jadi tidak perlu buka web-webnya. Tapi kalau lewat web-webnya ITPC memang bervariasi. Ada yang terbuka, langsung klik download. Ada yang login dulu. Ada yang mesti verifikasi NIB dulu, jadi kirim ke NIB ke ITPC dan saya minta tolong dikirimkan PDF judul market brief atau intelligence judul ini nanti dikirimkan kalau dilihat sudah terverifikasi supaya tidak jatuh ke tangan orang yang salah, karena bisa diperjualkan itu Pak, informasi itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bram. Pak Agus bagaimana, sudah jelas? Terima kasih. Baik, Pak Agus, terima kasih. Kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Ada partisipan dengan username iPhone. Silahkan Bapak atau Ibu, jika ada pertanyaan yang disampaikan, boleh diaktifkan kameranya dan diaktifkan mikrofonnya. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu ke penanya berikutnya. Ada Nur Yasin, partisipan dengan nama Nur Yasin. Silahkan Bapak atau Ibu, jika ada pertanyaan yang disampaikan, langsung diaktifkan kameranya dan boleh diaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, mungkin ada sedikit pertanyaan yang saya sampaikan di sini. Kriteria apa sih yang kira-kira kita istilahnya, atau standar apa sih kita sebagai pelaku usaha supaya istilahnya ITPC itu memudahkan kita untuk connecting ke buyer. Mungkin itu aja Mbak, terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Terima kasih Pak Nur Yasin. Tentu kami kan bukan ITPC Pak ya, jadi pandangan kami mungkin tidak merepresentasikan apa yang dilakukan oleh ITPC, tapi menurut pengalaman kami, selama Bapak itu memiliki legalitas NIB dan juga memiliki produk yang siap ekspor, mengetahui standar mutu internasional produk Bapak, jadi misalnya Bapak berdagang komoditi lada, tahu standar mutu internasional lada di internasional, spesifikasi buyer apa saja, dan mengetahui potensial negara tujuan yang tepat, jadi menghubungi ITPC yang tepat, saya rasa itu pasti dilayani. Jadi itu tadi punya legalitas, punya produk knowledge yang baik, produk yang ada, dan juga marketing tools yang ready. Dan saran saya, semakin hal-hal kecil detail yang bisa kita perbaiki, itu akan semakin meningkatkan potensi kita untuk mendapatkan pelayanan yang lebih optimal. Misalnya, kalau ada dua pelaku usaha trader lada yang menghubungi ITPC, mungkin ini tidak merepresentasikan ITPC ya, tapi menurut pandangan pengalaman saya, FTA Center, kalau yang satu tidak memiliki website dan emailnya Gmail, kemudian tidak jelas lokasi usahanya, cara meng-emailnya juga tidak formal dibandingkan satu yang memiliki usaha, misalnya punya website blackpeperindonesia.com, memiliki produk katalog dalam bentuk PDF, company profile rapi dalam bentuk PDF, emailnya juga profesional, misalnya info@blackpeperindonesia.com, saya rasa itu lebih potensial, serta memiliki NIB dan NPWP yang tidak bermasalah. Itu lebih potensial dan optimal dilayani. Mungkin Pak. Dan yang penting tadi sebetulnya kita menghubungi ITPC yang tepat sesuai dengan market tujuan kita. Karena kalau kita menghubungi semuanya dengan tembak peluru semuanya, terkadang ITPC juga tidak bisa merespon karena mungkin tidak ada tren impor produk Bapak sebelumnya di negara tersebut. Ya. Kira-kira mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nur Yasin. Sama-sama.
Baik, terima kasih Pak Bram atas jawabannya. Ini selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan melalui kolom chat ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Hamzah. Pertanyaannya, maaf, mungkin bisa dibuatkan list nama perusahaan eksportir dan produknya. Ingin masuk ke negara mana agar FTA Center bisa mengirimkan ke ADDAC dan ITPC ke negara yang diinginkan eksportir. Terima kasih. Ini mungkin sekedar permintaan ya, Pak. Baik, terkadang kami juga diminta seperti itu, Bu. Tapi pada saat kami mencoba meneruskan ke ADDAC dan ITPC, kembali lagi kami diminta NIB-nya, NPWP, dan semua detail-detail hal teknis terkait perusahaan tersebut. Jadi, lebih baik dilakukan pribadi secara pelaku usaha karena lebih personal dan lebih detail. Karena kalau kami follow up produk katalog satu-satu, nanti ada yang tidak puas dengan pelayanan karena mungkin banyak yang hanya titip-titip dan sebagainya, atau banyak yang belum ready, saling tunggu-menunggu, dan lain-lain. Jadi lebih personal, lebih baik. Jangan takut karena gratis semua pelayanan ITPC. Baik. Nah, jadi Bapak Hamzah mungkin bisa dilakukan secara personal nih Pak, biar lebih tidak saling menunggu ya, karena pelayanan di ITPC itu semuanya gratis. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Altino Mangiwa. Selamat pagi, saya dari Balikpapan. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan target ekspor sesuai dengan komoditas dengan customer yang dapat dipercaya untuk pembayaran, dan apa langkah dari pemerintah ketika ada konflik dengan customer yang ada ketika melakukan ekspor di luar negeri? Mungkin ada pengalaman yang bisa di-share, Pak. Gitu pertanyaannya. Silahkan, Bapak. Oke, Pak Helo, saya terlebih dahulu. Baik, untuk Pak siapa di Fajar. Dari Bapak Altino, Pak. Pak Altino, memang strategi kita yang pertama adalah kita punya strategi dulu product knowledge. Katakanlah misalnya kita punya merica. Definisi merica untuk market domestik dengan luar negeri agak berbeda. Ya, mungkin kalau di dalam negeri ya, yang penting dia adalah merica dan ada bau mericanya, itu adalah merica. Ya. Nah, kalau kita misalnya masuk ke luar negeri, tentunya ada standarisasi yang paling tidak kita harus tahu dan implementasikan di dalam manajemen perusahaan kita. Itu dulu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa saya punya produk knowledge tentang merica ini oke, dan tahap berikutnya adalah bisa kita menentukan strategi menentukan negara tujuan ekspor. Bisa kita gunakan tools di trade map ya. Kita bisa trade map, bisa jelas sekali kita bisa lihat, dan di trade map bisa punya ada analisis yang detail tentang bagaimana persaingan Indonesia, misalnya merica Indonesia di satu pasar tertentu, di situ kita sudah bisa jadikan sebagai bahan. Nah, berikut ya, ketika kita sudah tahu sudah ada beberapa opsi ya negara tujuan kita, ya barulah kita mencoba membuat, misalnya kita akan yang profesional, artinya profesional ini bukan dalam arti cantiknya, ya, tapi informatifnya dan tidak banyak. Ya, jadi saran kami kalau membuat satu company profile, usahakan jangan terlalu beri beban kepada orang untuk banyak yang dibaca, ya, karena sesungguhnya orang itu malas membaca ya, dalam jumlah yang banyak ya. Jadi ada fokus-fokus tertentu. Nah, setelah itu ya paling tidak ketika sudah punya company profile yang bagus, kita sudah punya persyaratan tentang badan usaha dan lain-lain, kita sudah miliki. Ya. Nah, setelah itu saran juga adalah minimal kita punya web ya. Nah, dari sini kita akan nanti coba hubungi atase. Sebab atase kan punya keterbatasan pengetahuan produk di luar, begitu banyak. Oleh karena itu yang mewakili atase atau ITPC tersebut adalah company profile, Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Itulah yang menjadikan bahan bagi ITPC untuk mencoba mempromosikan dan lain-lain. Nah, yang berikut, ITPC itu juga punya database, ya, database di sana, ya. Jadi oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian, ketika bersyarat, mungkin tadi ada yang belum terjawab, itu masuk di dalam database-nya.
Nah, apa gunanya database? Ketika ada buyer datang atau ada buyer yang ditemukan, maka yang pertama akan diberikan adalah ibu dan bapak-bapak sekalian atau ibu dan bapak sekalian yang masuk di dalam database ITPC tersebut. Ya. Nah, yang katakan tadi Pak Bram bahwa market intelligence itu akan tidak ada ITPC yang mengumumkan, tapi yang dia buka secara di webnya itu adalah market brief yang beberapa tahun yang lalu. Tapi market brief yang terkini yang dia buat, dia akan sampaikan nanti ke perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam database mereka. Jadi dia akan sampaikan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang bisa tahu bahwa yang diutamakan disampaikan oleh ITPC itu adalah bukan daftar importir, tapi inquiry. Inquiry adalah perusahaan yang saat ini akan membeli, itu yang akan disampaikan. Ya, tapi kalau misalnya mereka punya database data importir yang banyak, ya, tapi belum tentu bahwa saat ini ataukah minggu depan atau tahun depan akan membeli. Itu yang dia tidak sampaikan, ya. Yang disampaikan adalah inquiry. Nah, menyangkut tentang kepercayaan, ya, kepercayaan ketika Ibu dan Bapak sekalian sudah melakukan komunikasi, ya, saran saya sebelum dilakukan kontrak, membuat satu kontrak, ya, boleh disampaikan klarifikasi bayar tersebut bisa melalui ITPC atau ADAP. Bayar tersebut. Nah, itu menjadi instrumen. Nah, menyangkut misalnya, ini adalah persoalan tingkat kepercayaan, ya, dan pembayaran. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang sudah ada kecenderungan banyak buyer-buyer di luar negeri menawarkan dengan sistem pembayaran non-LC. Apakah itu dalam bentuk DAP, ya, atau dalam bentuk lainnya, dan ini kan menyangkut terhadap persoalan kepercayaan pembayaran. Nah, meminimalisasi risiko-risiko gagal bayar tersebut, ya, Ibu dan Bapak sekalian bisa berhubungan dengan LPAI, ya. Mereka punya satu produk jasa untuk risiko terhadap gagal bayar, ataupun dengan asuransi ekspor Indonesia, ya. Jadi paling tidak ada meminimalisasi risiko terhadap tidak bayar. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan, ya, buat Pak Altino, ya. Mungkin jika ada hal-hal yang lain Pak Altino mau akan sampaikan, kita akan diskusikan kembali. Terima kasih, Bu Eka. Baik, terima kasih Pak Hairul atas jawabannya. Untuk Bapak Altino, saya rasa sudah jelas ya Pak. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa gunakan fitur raise hand kembali atau tuliskan di kolom komentar. Mohon izin Pak Hairul, ada pertanyaan lebih lanjut ini untuk Pak Hairul. Ya. Pertanyaannya, terima kasih untuk penjelasannya Pak Hairil terkait perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara. Yang kami tanyakan adalah bagaimana mengakses perjanjian-perjanjian tersebut, Pak, atau mengecek bahwa negara tujuan memberlakukan regulasi-regulasi untuk produk yang akan kami impor. Terima kasih. Baik Bu, buat Pak Agus, Pak Agus. Nah, kita bisa masuk, Pak Agus bisa masuk di eska.kemendat.go.id. Masuk ke sana, di sana ada filter atau ruang peraturan. Pak Agus tinggal klik di sana, tinggal menentukan apakah Asia, ASEAN Cina, ASEAN dan lain-lain. Ketika kita misalnya menyangkut ASEAN Cina, maka Pak Agus klik ASEAN Cina. ASEAN Cina, disitulah muncul bagaimana persyaratannya, kemudian bagaimana persyaratan untuk memanfaatkan tersebut, di situ ada. Nah, namun di dalam filter tersebut masih ada masih ada informasi-informasi yang harus kita cari di tempat yang lain. Katakanlah misalnya tarif biaya masuk. Yang ada, apakah dia di ASEAN, di website ASEAN, maupun di website Kemendak, ya, yang ada di situ adalah perjanjian, lampiran dari perjanjian tersebut yang mungkin terdiri dari berapa ratus lembar yang menyangkut cakupan produk yang bisa akan secara bertahan akan diturunkan. Yang kita gunakan memang agak ribet, agak panjang waktu untuk mencari. Nah, Pak Agus bisa masuk ke web
custom dari negara masing-masing, Mbak. Ya, negara masing-masing, ya. Di situ nanti kita bisa lihat, aku klik saja berapa HS code-nya, kemudian akan muncul tarifnya, ya, yang muncul. Nah, mungkin kalau Pak Agus mau mendalami, ya bisa kita siapkan waktu untuk kesempatan lain, ya, karena ini kita akan masuk ke beberapa negara, ya, masuk ke sana, dan situ paling simpel untuk kita mengetahui berapa tarif biaya masuknya, kemudian berapa tarif FTA-nya, dan persyaratan-persyaratan non tarifnya seperti apa, dan lain-lain. Itu sudah tersedia selengkap mungkin untuk masuk ke sana. Saya pikir itu, Pak Eka. Mungkin Pak, kalau Pak Agus mau mendalami nanti diskusi bisa, Pak. Pak Agus tinggal hubungi saya, nanti kita bisa saya tuntun melalui Zoom, Pak. Baik, terima kasih Pak Hairil dan Pak Agus sudah jelas ya. Mohon izin Pak Hairil, ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Hairil. Partisipasi para peserta webinar kali ini sangat luar biasa. Mohon izin Pak, pertanyaannya dari Bapak Muhammad Haris, mengatakan saya sudah punya buyer dan juga sudah ada barang yang diminta oleh buyer dan saya ingin mengekspor langsung ke negara tujuan. Apa saja syarat-syarat yang saya lengkapi untuk mengekspor langsung? Begitu Pak. Silahkan Pak Hairil. Ya, Pak, baik. Dengan Pak siapa? Dari Bapak Haris. Oke, Pak Haris. Oke, yang pertama adalah apa yang Pak Haris akan ekspor dulu, itu dulu. Karena setiap barang tersebut punya peraturan yang berbeda. Jadi kita masuk di dalam konteks regulasi negara kita. Ya, itu dulu kita lihat. Apakah barang saya ini masuk di terkategori masuk barang yang diawasi, ataupun misalnya barang yang bebas, ataupun dia masuk dalam bebas, tapi ada wajib sertifikasi, itu dia yang kita lihat. Ya. Nah, ketika kita sudah memenuhi persyaratan dalam negeri, ya, tidak semerta-merta bahwa itu bisa langsung masuk ke negara tujuan tersebut. Nah, nanti kita melihat lagi regulasinya, seperti apa kira-kira regulasi yang ada di negara tersebut. Nah, kembali ini terkait dengan pertanyaan Pak Agus, untuk mengetahui seperti apa peraturan negara tersebut, bisa kita langsung masuk ke web mereka masing-masing. Katakanlah, ketika saya mau tahu peraturan-peraturan di Uni Eropa, kita sudah di dalam web tersebut, web custom Uni Eropa tersebut, itu sudah tertera semua. Jadi, kembali lagi soalnya, apa produknya kita, apakah kita sudah memenuhi persyaratan ekspor yang ada di negara kita. Kemudian ketika itu sudah, ini kan proses komunikasi. Dan simpelnya, ketika kita lakukan negosiasi dengan buyer kita, kadang-kala buyer tersebut sudah meng-warning kita. Negara saya itu punya persyaratan ini. Katakanlah saya misalnya ekspor biji pala ke Eropa. Misalnya bayarnya sana itu sudah meng-warning bahwa negara saya ini kalau pala masuk kadar toksinnya sekian dan lain-lain. Jadi sudah masuk. Nah, itulah proses awalnya. Nah, ya, yang bisa kita ketahui. Jadi paling tidak informasi itu memang ada, Pak. Memang ada, tapi dia terselip di dunia maya. Nah, kita akan bisa coba buka, ya, yang terselip itu tidak terselip lagi. Ya. Kami sudah tahu beberapa sumber informasi. Saya pikir itu, Pak. Ibu Eka yang saya bisa sampaikan. Mungkin kalau ada Pak Bram tambahkan, silakan. Siap. Mohon izin Pak Bram, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Sudah terjawab. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir yang akan saya bacakan. Dari Bapak Altino lagi, Pak, pertanyaannya, bagaimana jika barang sudah di pelabuhan tempat tujuan dan dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan keinginan customer, atau ketika mengekspor di negara tujuan dan ada konflik di luar ekspektasi, atau ada peraturan baru pemerintah, sehingga dari sisi pengekspor ada kerugian-kerugian yang ditanggung. Bagaimana menurut Bapak?
Izin silahkan Pak Hairil atau Pak. Oke. Memang kalau kita mengekspor barang, persyaratannya itu bukan saja keinginan kualitas dari buyer kita, tapi yang utama adalah seperti apa regulasi terhadap produk tersebut yang ditetapkan oleh negara terhadap komoditi kita. Katakanlah misalnya terjadi satu musibah, ya. Ada satu case, ya, mereka mengekspor ke Cina, ya, merica, ya, dalam jumlah beberapa kontainer yang cukup banyak, ya. Namun di dalam kontainer tersebut, kalau nggak salah dia ekspor kurang lebih sekitar 3 atau 4 kontainer. Setelah diperiksa oleh custom di sana, ada kurang lebih sekitar 100 yang berjamur. Nah, tindakan yang dilakukan di sana bahwa pemerintah atau customnya di sana melarang untuk masuk. Nah, yang terjadi ketika negaranya, customnya, negaranya tidak menginginkan barang tersebut, itu merupakan suatu risiko dari eksportir tersebut. Biaya kembalinya semua akan ditanggung oleh eksportir tersebut. Ya, saya kira itu. Nah, oleh karena itu memang quality control sebelum kita kemas ekspor, dalam kemasan ekspor, itulah yang harus menjadi titik perhatian utama. Ada beberapa hal yang lain. Kemudian ada juga yang pernah ber-WA dengan kami juga mendapatkan hal yang sama. Ya. Mereka tidak diterima produknya di negara tersebut, ya. Artinya bukan bayarnya yang tidak menerima, tetapi regulasi pemerintahnya yang terima, maka dia akan kembalikan lagi barang tersebut. Jadi kembali quality control sebelum kemasan itu yang jadi penting, ya, yang harus ibu dan bapak sekalian perhatikan. Mungkin itu komentar saya, mungkin ada tambahan dari Pak Bram, silakan. Baik, penting juga kita menanyakan kepada buyer apakah dia sudah pernah mengimpor produk ini sebelumnya atau tidak. Karena itu juga akan mempengaruhi pada proses pabean di negara mereka, import clearance-nya. Jadi mungkin ada buyer-buyer baru yang baru pertama kali juga impor, mungkin dia belum pernah meregistrasi produknya di lembaga apapun yang berhubungan di negaranya, baik BPOM-nya atau apapun yang di negara tujuan, sehingga akhirnya terjadi penolakan karena ketidaktahuan. Nah, itu pentingnya juga bekerja sama dengan buyer yang telah memiliki pengalaman dan juga forwarder yang mengetahui prosedur import clearance dan export clearance yang jelas. Karena ini sebetulnya hubungan dagang, ya, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ke mekanisme perdagangan antar kedua belah pihak yang dilaksanakan. Terima kasih. Bu Eka, ada satu pertanyaan dari Pak Abdullah di Boleh. Ya, ini menanyakan bahwa standar perhitungan dari biaya masuk itu apakah dari FOB atau CF. Jadi untuk standar berapa persen biaya masuk tersebut dikalikan dengan CIF, bukan FOB. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak Hairil, dan jelas ya Bapak Abdullah, pertanyaannya sudah dijawab oleh Bapak Hairil. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa, terima kasih banyak partisipasi aktifnya di kegiatan Web Export Assistance Webinar Series seri ketiga kali ini bersama FTA Center Makassar. Tapi karena adanya keterbatasan waktu, mohon maaf, saya tutup dulu sesi tanya jawab kali ini. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya di grup Export Assistance bersama Bea Cukai Makassar. Nanti akan kita bantu teruskan pertanyaannya ke narasumber. Dan Bapak dan Ibu yang tadi pun Pak Bram mungkin bisa langsung menghubungi FTA Center ya Pak atau Bu untuk berhubungan dengan Bapak yang bersangkutan. Baik, seperti yang saya umumkan di awal sesi tanya jawab bahwa kita akan memberikan door prize untuk 3 penanya yang beruntung, dan saat ini saya sudah memiliki namanya. Pemenang door prize adalah yang pertama ada Bapak Nur Yasin.
Yang kedua Bapak Muhammad Haris, dan yang ketiga ada Bapak Hamzah Kansi. Pemenang door prize silahkan bisa menghubungi Bea Cukai Makassar dengan mengirimkan alamat lengkap dan nomor telepon pada nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 40212. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang memenangkan hadiah door prize, silahkan untuk menghubungi Bea Cukai Makassar dengan mengirimkan alamat lengkap dan nomor telepon pada nomor WhatsApp kami di 0811 40212. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta webinar yang menang. Sekali dayung, 2-3 pulau terlewati ya Bapak dan Ibu, dapat ilmunya, dapat juga hadiahnya. Baik, karena kita sudah bagi-bagi hadiah, biasanya menandakan bahwa kita sudah di penghujung acara nih Bapak dan Ibu. Kalau begitu, saya tutup kegiatan webinar kita kali ini. Demikian rangkaian kegiatan Export Assistance Webinar seri ketiga bersama FTA Center Makassar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sahabat Bea Cukai Makassar yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai. Luar biasa, kita ada 125 partisipan nih sampai saat ini. Nah, Bapak dan Ibu, semoga kegiatan ini bisa menjadi media dan wahana bagi kita semua untuk menggali apa-apa saja yang harus kita maupun pemerintah persiapkan untuk memfasilitasi para pengusaha ekspor di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, agar bisa lebih siap ekspor. Dan tentunya sebagai penyelenggara, kami berharap semoga kegiatan ini tidak hanya sampai di sini Bapak dan Ibu, kami harapkan Bapak dan Ibu terus mengikuti kegiatan kita sampai di akhir seri Export Assistance Webinar Series ini. Sebelum mengakhiri, jika Bapak Ibu ada kendala atau pertanyaan, bisa langsung menghubungi Bea Cukai Makassar di berbagai platform sosial media kita, ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga di official WhatsApp account, ataupun di grup klinik ekspor, maupun di grup ekspor assistance. Juga Bapak dan Ibu bisa langsung mengunjungi kantor kami yang berlokasi di Jalan Hatta nomor 2 Makassar, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, dan sampai ketemu di kegiatan Export Assistance Webinar Series seri keempat minggu depan. Saya tutup dengan pantun, ekspor coklat ke Belgia, kalau ke Jepang ekspornya sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.